tahun ajaran 2020-2021. Ya. Oke, sekarang kita sama-sama saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati tenaga administrasi dan seluruh Dewan Guru SMP Negeri 1 Poso. Yang saya banggakan dan saya cintai siswa baru kelas 7 SMP Negeri 1 Poso. Saya menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung serta selamat berkarya pada unit pendidikan SMP Negeri 1 Poso. Sebagai umat yang takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, saya mengajak kita untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kegiatan ini hanya melalui media sosial, karena kita tahu bersama sejak pandemi COVID-19 mengglobal, maka pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan edaran pada tanggal 17 Maret 2020 yang menyampaikan bahwa proses pembelajaran dan kerja dari rumah dilakukan di rumah secara daring. Sejak itulah maka proses pembelajaran tatap muka telah berubah melalui daring belajar dari rumah. Sampai saat ini pengenalan lingkungan sekolah juga masih dilaksanakan belajar dari rumah. Tetapi harapan saya sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Poso, ini tidak akan mengurangi semangat dan nilai pengenalan lingkungan sekolah yang kita akan lakukan. Karena panitia PPDB SMP Negeri 1 Poso telah mempersiapkan segala sesuatu dalam proses pembelajaran pengenalan lingkungan sekolah. Untuk itu diharapkan kepada seluruh siswa untuk serius, fokus dalam mengikuti materi-materi pengenalan lingkungan sekolah. Sehingga ketika kita masuk dalam new normal nantinya, anak-anakku sekalian tidak akan canggung lagi masuk di lingkungan pendidikan SMP Negeri 1 Poso. Karena telah mengenal lingkungannya, baik tenaga administrasi, tenaga pendidikan, dan wali kelas, serta guru mata pelajaran yang mengampu seluruh mata pelajaran yang ada sesuai dengan kurikulum. Selanjutnya, tidak akan canggung lagi, telah mengetahui berbagai media dan fasilitas lain dalam proses pembelajaran, termasuk laboratorium IPA, laboratorium bahasa, perpustakaan, laboratorium komputer. Dan ketika kita memasuki new normal, kita dapat belajar secara maksimal. Dan pastilah kita akan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru kita.
Selanjutnya, bagi orang tua, belajar dari rumah bukanlah masa libur, sehingga kami mengharapkan orang tua akan memfasilitasi anak-anaknya agar dapat belajar dari rumah melalui daring. Orang tua akan mendampingi anak-anaknya dalam proses pembelajaran itu. Selanjutnya, orang tua akan mendukung seluruh proses pembelajaran yang disiapkan oleh sekolah yang akan diikuti oleh anak dari rumah. Dan orang tua diharapkan membangun komunikasi yang baik dengan guru dan seluruh tenaga administrasi yang ada di SMP Negeri 1 Poso, agar proses-proses pembelajaran, hal-hal yang menghambat proses pembelajaran dapat kita minimalisir melalui komunikasi yang baik antara orang tua dengan siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengharapkan setelah MPLS nanti, situasi dan kondisi kita sudah akan semakin membaik, sehingga dalam waktu yang tidak lama kita dapat belajar dengan normal, bertatap muka di sekolah, sehingga semua proses pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Namun sebelum itu, selama belum ada edaran dari pemerintah secara resmi yang mengatakan bahwa kita sudah masuk belajar seperti biasa, maka kita akan terus melakukan pembelajaran dari rumah secara daring untuk segera memutus penyebaran virus COVID-19. Dan harapan kami sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai tenaga administrasi SMP 1 Poso, selama pandemik ini kita akan terus melaksanakan tugas dengan baik. Baik kami sebagai tenaga pendidik, baik orang tua yang akan mendampingi anak, baik anak yang akan terus mengikuti pembelajaran dari rumah dengan baik. Itulah harapan-harapan saya sebagai pimpinan unit pendidikan SMP Negeri 1 Poso. Dan saat ini dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, maka masa pengenalan lingkungan sekolah saya buka dengan resmi. Demikian sambutan saya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Amin. Oke. Selesai. Ya baik, demikianlah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Poso, Pak Yosias Oscar Kaitu, Sarjana Pendidikan. Oke, adik-adik sekalian, ya. Setelah ini karena tadi telah dibuka secara resmi oleh Pak Kepala Sekolah, maka berarti kita sudah siap-siap untuk melaksanakan atau untuk menerima materi dari Bapak Ibu Guru, ya. Sesuai jadwal yang sudah saya bagikan di grup, bahwa untuk materi yang pertama adalah materi profil sekolah dan pengenalan sekolah, ya. Jadi itu untuk materi yang pertama. Sebelum kita masuk ke materi, sekarang boleh kita jeda dulu, istirahat, boleh duduk-duduk di tempat, ya. Kemudian videonya jangan di off,
tetap hidup, ya. Boleh silakan yang mau minum, boleh minum, yang mau makan snack silakan. Oke, silakan santai sejenak dulu. Ya, jadi waktu saya kasih boleh 5 menit. Jaringan bagus. Tiada suara? Ada suara kok. Di situ berarti yang tidak ada. Saya aktifkan. Ya, yang mau kenalan-kenalan silakan saya aktifkan mic-nya, silakan diaktifkan semuanya. Jadi silakan saling kenal di sini. Menunggu 5 menit. Saya kasih waktu. Kenali bisa baca cerita. Pakai headset. Sampai makan apa itu? Sampai makan makanan. Makan. Kesian kita ini. Ada Fitra. Fitra itu Fitra. Fitra. Mau suara Fitra. Apa 5? Lima pakai headset lagi. Mau dengar lagi. Ada rasa. Nanti bagi nanti. Tidak video, maksudnya videonya gimana? Kenapa? Kecil untuk suara. Sana. Situ ya. Kenapa sih? Lobet. Kecil suara yang Dalam ya. Baby. Baba. Ya, ini kalau pakai motor panas dulu. 10 orang. Dia bilang. Oh, ini mati dia. Bibi. Dulu. Tidak mati. Kasih saja tadi. Suara kecil. Di dalam. Udah pakai itu kecil lu sih. Aku nyambung. Ini gini. Suara yo. Tidak mati. Kemarin baca. Tidak usah selesai Kak. Belum. Barunya bertampil sama. Panas enggak? Iya. Apa? Coba tadi jangan dibagi. Ada kompensasi pada Kampung. Rambut hitam rapi.
pulang. Boleh, boleh. Sini saja. Nanti tinggal pasang sini atau di tidak apa. iya. Yang Foto yang lain foto kita tidak hapus, sama yang itu sama guru itu terus dia berapa gitu. Kan ada di video juga itu. Iya. Nah, itu yang di slide pada saat break apa? Ini. Hah? Ada kirim di status coba kamu ke ada deh. Baribut kamu tahu baribut. Heboh kamu. Itu fotonya. Ibu berapa emang? Coba. Jadi cantik banget. Dia pakai warna apa? Putih. Kedua. Ayo. Di mana pas materi? Jadi ke sana. Maksud kelas beta deh. Jaringan tuh bagus. Saya ambil lagi foto sini. Di rata-rata oke. Berangkat ada di mana? Ini belajar toh? Apa? Ini kamu
terjadi selamat ini. Oh, sampai kelas ini. Tampun. Kelas 9A. Ih, sudah mantap Bu. Di mana?
Banyak yang Bapak pakai ini. 92. Hah? 92. Itu? Ya. Kendala di jaringan ini. Coba cari ruangan aman. So dikirim Pak Nestor. Dua. So itu tahu. Coba baca semua. Mantap ini F0 003. Tak kancing semua jaringan ini. Tuh, ini selesai break belum? 0 ini. iya, kendala jaringan Pak. Tidak banyak pemakai, tapi tidak terlalu banyak juga pemakai. ini. Keluar tuh iya EE 93. Rapat. Jaringan pasien. Banyak tak keluar nih. Ini kalau Sudah? Oke, minta maaf adik-adik sekalian karena kendala jaringan, ya. Sampai banyak yang keluar. Ini lagi kendalanya. Oke. Jaringan. Kalau orang pakai di ruang guru, Karena satu. apa di situ? Saya sudah keluar. Kenapa? Dia kasih biar masuk sendiri dia. Otomatis. Oh. Ini gambaran bahwa sedangkan kami waktu saya Zoom dengan FNP provinsi masih sementara ketua FNP bicara hilang dia kenapa saya hilang Padahal tadi yang gabung sudah 50. Dikirim di mana? Kirim di WA aja, nanti dibuka di WA. Sudah? Saya cek itu hilang jaringan. Ya ada jaringan ada. Putus ini. Setiap kita bawa update putus. Oke, sudah. Oh, Ibu Nelly dia punya laptop belum daftar. Ini Bu Nelly. Aduh. Blokir itu. Tapi kalau yang di ruang guru masih bisa pakai. Yuk. 0823 4914 7392. Nah. Oh, jaringan. Ini lagi kendala.
Jadi yang mengisi formulir absen baru kelas 7D 7C 27 orang yang sudah mendaftar, yang sudah isi formulir. 7D 14 orang. Oh, jaringan. Aduh, jaringan. Ya, halo adik-adik semua. Bagaimana suara? Apakah kedengaran dengan bagus? Coba jempolnya kalau bagus. Kalau bagus kedengaran suaranya jempolnya, kalau tidak begini. Bagaimana suara? Kedengaran bagus? Halo? Suaranya bagaimana? Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Coba jempolnya dulu. Ini kadang-kadang juga ini Telkom ini DP kalau datang putus-putus ya, kadang yang putus-putus. Gitu. Tapi itu tidak kayak tadi, Pak. Tadi yang sama orang. Belum kabar gue yang berarti. Semuanya berarti ya. Pakai suara putus-putus. Kalau kamu dua yang pakai itu di HP kan. Mati lagi. Terus saya kasih masuk tak keluar. Keluar kalau putus jaringan. Tidak, saya kasih mati dua. Yang penting cuma kamu dua yang bisa. Lain saya tidak bisa masuk itu. Normal dari kita komite di matematika seperti itu. Ini dari ruang sendiri. Terus putus. Allahu Akbar jaringan. Saya kasih mati ulang dulu. Kalau kasih mati kita keluar semua. Terbang tinggi.
Tidak muncul video. Sebentar. Iya. Cuma DP hambatan. Beda kalau langsung ketemu. Gak ada yang muka. Tidak ada mau bilang lalu jaringan. Ini kan yang kan motor. Tapi itu lagi. Datang itu anak-anak pakai baju sekolah dorong posting. MTS juga video sekolah. Hah? Tapi Parangga tidak bawa Pakai baju sekolah. Pak, dorong Ibu Putri. Pak. Aduh, jaringan. Halo. Halo semuanya, bagaimana? Dapat dengar? Sudah bagus? Bagus atau tidak? Coba semuanya diaktifkan videonya. Semua diaktifkan videonya. Yang cuma bisa 2 laptop. Di bukunya sudah bisa yang lain masuk SMP 1. Iya. Makanya kita di dalam, Pak. Biar kepala sekolah dulu. Oke, bagaimana? Bagaimana semua, apa bagus? Bagus terpantai suaranya atau tidak? Bagaimana dipantau suaranya bagus atau tidak? Jempolnya dulu. Kalau semua sudah bagus, saya langsung mulai isi materinya. Oke, saya cek satu. Ya, baik adik-adik sekalian. Kita mulai saja karena kita sudah banyak tersita waktu karena gangguan teknis, ya bukan karena kemauan kita. Ini datangnya karena jaringan yang tidak mendukung, ya. Inilah salah satu kelemahan dari penggunaan seperti ini. Ya. Baik adik-adik sekalian, sesuai dengan jadwal, materi pertama yang kita laksanakan adalah profil sekolah dan pengenalan sekolah, ya. Langsung saja semua siapkan buku tulis dan bukunya, ya. Bukunya dan pulpen untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat. Baik, pengenalan lingkungan sekolah adalah saya ulangi,
Untuk materi pengenalan sekolah itu setiap tahun kita laksanakan supaya setiap siswa atau setiap anak-anak peserta didik mengetahui sebelum dia masuk, sebelum dia melaksanakan proses belajar mengajar. Ada istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Itulah sampai ada dimunculkan materi ini. Baik, SMP Negeri 1 Poso sudah lama berdiri, ya. Berdiri pada tahun 1948. 1948, ya, saya belum lahir, ya, belum ada. Masih 3 tahun, ya, setelah Indonesia merdeka baru berdiri sekolah ini. Kemudian mulai beroperasi di tahun 1951. Sekolah ini juga merupakan salah satu sekolah tertua di Sulawesi Tengah. Jadi SMP Negeri 1 ini merupakan sekolah yang paling lama, ya, yang tertua yang berada di Sulawesi Tengah. Kemudian letak sekolah semua sudah tahu, ya, tempat di Kelurahan Lawanga Tawongan, ya, maaf, nih. Di Kelurahan Lawanga Tawongan, Jalan Brigadir Jenderal Kotamso nomor 18, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso. Ya, tahun 2004 dengan usaha dan kerja keras, ya, SMP Negeri 1 Poso masuk penghargaan atau dikategorikan sebagai sekolah standar nasional, ya. Dan tahun 2019 mendapat penghargaan sebagai sekolah rujukan yang merupakan salah satunya di Kabupaten Poso. Jadi sekolah rujukan yang ada di Kabupaten Poso untuk tingkat SMP adalah hanya SMP Negeri 1 Poso. Jadi semua sekolah SMP, tingkat SMP itu merujuk di SMP Negeri 1 Poso. Jadi kita perlu berbangga, tapi status sekolah rujukan ini harus terus kita pertahankan. Kemudian kepala-kepala sekolah yang pernah menjabat di SMP Negeri 1 Poso sejak tahun 1948 hingga sekarang, ya. Yang pertama A.Y. Branyer, ini orang Belanda. Ya. Kemudian yang kedua J.P.S. Moengkom, ini berasal dari Manado. Kemudian B. Mintiri, ini berasal dari Poso. Kemudian F. Pangemanan dari Poso, HHD Pandelaki dari Manado, J.E. Wenur dari Manado. Jadi asalnya ya dari Manado, tanggal lahirnya. Kemudian Bella Gombi BA dari Manado. Kemudian Haji Surtoyo AMD SAG, ya, suku Jawa. Kemudian Dr. Andus Mundir Dahlan, ini dari Poso. Haja Betsy Kabilaha, sarjana pendidikan Master Science dari Poso. Kemudian Awaludin Turilah, sarjana pendidikan Master Pendidikan. Kemudian Pak Yusuf, sarjana pendidikan. Pak Domingus Amai, sarjana pendidikan. Dan yang terakhir menjabat sampai sekarang adalah Bapak Yosias Oscar Kaitu, sarjana pendidikan. Ya. Ini jumlah guru, ya. Jumlah PNS 24 orang, honor 5 orang, dan lain-lain. Fasilitas yang ada nanti adik-adik akan dapatkan nanti setelah masuk, akan lihat yang mana lab komputer, yang mana lab bahasa. Tentunya lab-lab ini harus kita manfaatkan, ya, adik-adik harus manfaatkan dengan bimbingan dari Bapak Ibu guru. Visi, ya. Satu organisasi itu termasuk sekolah harus mempunyai visi misi. Untuk SMP Negeri 1 Poso, ya, visinya adalah terdidik, berprestasi, berbudaya berdasarkan iman dan takwa dan iptek, ya. Kemudian misinya ada
Ada 8 ya misi. Nanti kalau tidak usah dibacakan karena waktu yang sempit. Ya, ini adalah profil kepala sekolah Pak Yosias Oscar Kaitu. Kemudian kepala urusan ya, ada Kaur Kurikulum Pak Rasman Sarjana Pendidikan, kemudian Kaur Kesiswaan Pak Nestor Binalai Sarjana Pendidikan Master Magister Pendidikan. Kemudian guru-guru dan staf tenaga kependidikan ini nanti lebih mengenal lagi ketika kita sudah melaksanakan tatap muka. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya, kegiatan ekskul yang ada di SMP Negeri 1 Poso itu adalah OSIS, kemudian drum band ya, kemudian palang merah remaja, kemudian pramuka, melukis, kriya, basketbal, taekwondo. Jadi bagi siswa yang punya minat di sini nanti akan kita kumpulkan, kita akan bagi ya sesuai dengan minat masing-masing. Kemudian ini adalah pengurus-pengurus OSIS yang terpilih di tahun ajaran 2019-2020 kemarin ya. Kegiatan-kegiatan OSIS ada menari, kemudian melukis, ini dilaksanakan oleh OSIS ya dalam bentuk lomba kelas antar kelas. Jadi adik-adik sekalian juga bisa nanti berpartisipasi di dalamnya nanti setelah wabah COVID ini berlalu. Ini adalah dokumentasi kegiatan-kegiatan OSIS. Ada kegiatan pramuka, kegiatan drum band, Gita Gemala Alvaria, ya, kemudian ini adalah prestasi-prestasi yang diraih 2 tahun terakhir. Ya, ini. Jadi ada lomba desain poster FLS2N tingkat Kabupaten Poso juara 2. Ada semua data-data yang tersimpan di sini. Ada Siti Romlah, ya, ada Alfred Wesilele, Prasetyo Kaitu. Ini adalah prestasi yang diperoleh 2 tahun terakhir. Ya, kalau disebutkan mulai dari awal ada banyak sekali. Cuma yang saya tampilkan adalah prestasi yang 2 tahun terakhir dari 2018-2019. Ya, ini 2019. Jadi adik-adik juga yang punya prestasi nantinya, sekali lagi akan kita pilih sesuai minat dan bakatnya. Jadi mudah-mudahan ke depannya ya akan terpilih lagi siswa-siswa berprestasi yang baru masuk di SMP Negeri 1 Poso. Ini yang dokumentasi tahun 2010 yang lolos ke Bali. Oke adik-adik sekalian, ya sekilas untuk pengenalan sekolah kita. Jadi bagi adik-adik yang ingin bertanya mengenai bebas mengenai keadaan sekolah, apa yang harus saya bikin, kemudian kalau saya misalnya punya prestasi, apa yang bagaimana caranya supaya bisa tersalurkan. Oke, sekarang saya ingin ada yang bertanya, kemudian caranya bertanya silakan
chat, ya masuk di chat kemudian tulis. Ya, silakan chat kemudian tanya, bilang tuliskan saya bertanya. Tanya ini. Kemudian saya aktifkan mikrofonnya. Ya, silakan, saya tunggu. Karena waktu kita terbatas hanya 20 menit,